pemberitaan firman-Mu. Bebaskan seluruh jemaat Tuhan maupun hamba, rapi kami, sehingga setiap kami Tuhan yang mendengarkan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan di dalam satu nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Seluruh jemaat yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Salam. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur dan saya rasa juga ini ucapan syukur kita kepada Tuhan karena mulai hari ini kita tidak akan lagi mengadakan ibadah secara online. Kita sudah sepakat kita akan mau belajar dan membiasakan diri untuk kembali ibadah seperti biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita semua tidak heran akan hari-hari ini dan apapun yang akan kita hadapi dalam beberapa hari, minggu, bulan, tahun ke depan. Karena saya percaya bahwa Tuhan sudah mempersiapkan kita dengan pengenalan akan Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai pada ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-40. Matius pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-34 sampai pada ayatnya yang ke-40. Sebentar. Yang belum bawa Alkitab ataupun yang HP yang belum terinstall Alkitab, cukup di depan baca bersama dengan saya. Mari kita baca secara bersama-sama, mulai dari ayatnya yang ke-34. 1, 2, 3, ya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang pertama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terima kasih. Oh, tak bisa mundur ya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita hari ini adalah memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saudara terkasih, memberi yang terbaik bagi Tuhan, kalau lihat di dalam slide ada kado ataupun hadiah yang akan diberikan. Tadi pujian kita bahwa alam semesta layak untuk memuji Tuhan. Memberi yang terbaik bagi Tuhan. Apakah Tuhan berkenan dengan akan kado ini atau tidak di dalam hidup kita? Temanya adalah memberi yang terbaik bagi Tuhan. Apakah ini yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan? Ataukah yang lebih indah lagi dengan dihiasi? Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saya sudah siapkan firman Tuhan ini lebih dari seminggu yang lalu. Tadi pagi ketika saya ulangi untuk mempersiapkan firman Tuhan ini, saya nggak tahu kenapa air mata saya mengalir ketika saya merenungkan
kembali temanya ini, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Manusia adalah satu-satunya ciptaan Tuhan yang sangat istimewa dari sekian ciptaan lainnya. Manusia satu-satunya ciptaan yang sangat istimewa. Saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan yang sangat istimewa. Amin. Banyak orang merasa bahwa dia gagal dalam hidupnya. Beberapa hari yang lalu saya tegur salah satu mahasiswa. Dia berkata bahwa dia merasa gagal dalam melayani. Saya langsung tegur bahwa jangan pernah merasa gagal dalam melayani Tuhan. Dalam melayani Tuhan tidak ada rasa penyesalan dengan istilah gagal. Yang ada adalah teruslah berjuang sampai Tuhan memanggil. Apapun hasilnya, yang penting memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saking istimewanya, Tuhan memberikan kebebasan bagi manusia untuk menentukan pilihan. Sahabat terkasih, pilihan untuk hidup. Jika kita memilih pilihan untuk hidup, maka mahkota kehidupan atau surga Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya. Amin. Tetapi jika kita memilih pilihan untuk mati, yang kita dapatkan adalah hukuman kegagalan atau kematian. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Apakah kita memberikan kado, hadiah Natal untuk Tuhan? Ini adalah momen Natal di seluruh dunia. Kecuali di negara-negara seperti Rusia yang ortodoks, mereka baru merayakan Natal bulan-bulan Januari. Saudara-saudara terkasih, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Banyak momen dalam hidup kita yang selalu kita ingat dan yang selalu kita akan kenal. Apakah yang ini yang kita mau? Happy graduation, selamat atas kelulusan atau kesuksesan, atau selamat ulang tahun, ataukah selamat ulang tahun pernikahan? Banyak momen yang terpenting dalam hidup kita. Ini adalah bulan 12, momen di mana kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Setiap momen dalam hidup kita sangat bermanfaat. Dan bagaimana kita mengekspresikan momen itu sangatlah penting. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan, apakah hanya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan ketika kita mengingat akan ulang tahun pernikahan, akan ulang tahun kelahiran, atau ketika usaha kita, atau ketika kita lulus, atau ketika kita berhasil, baru kita berkata, terima kasih Tuhan. Tidak sedikit kita di antara orang Kristen semangat kita untuk bersyukur ketika kita mengingat akan ketiga poin ini. Ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, dan kesuksesan. Yang sering kita sampaikan kepada orang lain adalah kesuksesan kita, kehebatan kita, kemampuan kita. Jangan kita mendiskusikan tentang memberi yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bulan Desember merupakan momen bagi umat Kristen untuk merayakan kelahiran Tuhan. Apakah di momen ini yang Tuhan minta adalah kado Natal? Atau di momen bulan 12 ini yang Tuhan minta berapa duit yang akan
Tuhan untuk kelancaran Natal? Atau berapakah janji imanmu supaya Natal di GBI kita tetap berjalan dengan wow? Apakah Anda menjual tanah yang Anda punya supaya Natal kita berjalan dengan bagus dan kita sewa gedung besar? Tuhan tidak minta hal itu, amin. Yang Tuhan minta memberikan yang terbaik kepada Tuhan adalah hati kita tidak berubah. Ini yang tadi pagi membuat saya menangis. Memberi kepada Tuhan jangan dengan menuntut balas. Kita memberi kepada Tuhan dengan sering berpikir, Tuhan, tinggal 2 kilo beras lagi di rumah. Saya punya uang Tuhan 100.000 di dompet saya. Suami saya belum tahu juga dia punya uang atau tidak. Kalau saya memberikan 100.000 ini Tuhan, saya nggak tahu untuk beberapa hari ke depan. Kita sering baru memberi kepada Tuhan ketika kita dulu berpikir untuk menuntut balas apa yang Tuhan berikan kepada saya dan keluarga saya ke depan. Memberi yang terbaik kepada Tuhan, jangan pernah menuntut balas. Karena ketika kita memberi, Tuhan juga akan pasti memberi. Apa yang terbaik yang sudah kita berikan dan sudah kita persiapkan di momen kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita memberi dengan berpikir, oh, saya berharap Tuhan kuberikan 100.000. Firman Tuhan berkata bahwa engkau bisa memberikan 100 kali lipat. Haleluya. 100.000 menjadi berapa? 1 juta. Kita main kalkulator orang akuntansi. Saudara dan terkasih, memberi yang terbaik kepada Tuhan tidak perlu kita main hitung-hitungan dengan Tuhan. Amin. Kalau kita main hitung-hitungan dengan Tuhan, maka Tuhan pun main hitung-hitungan dengan kita. Firman Tuhan berkata bahwa barang siapa menabur banyak, dia akan menuai banyak. Ini firman Tuhan jelas. Masa kita menaburnya cuma 1 batang pohon, masa kita menuai nantinya 5 batang pohon? Dari mana yang 4? Kalau 1 yang Anda tanam, 1 juga yang akan Anda tuai. Kalau 5 batang Anda tanam, maka 5 batang itu Anda layak untuk berharap ini akan berbuah. Saudara terkasih, apa hal yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan atas kelahiran Juru Selamat? Apakah kita mempersiapkan hadiah Natal ini? Kita hias, kita bungkus. Apakah di dalamnya kita taruh emas? Kalau di momen-momen Natal, kalau ada bungkusan seperti ini, awalnya ketika saya masih kecil, saya kira ini ada hadiahnya di dalam. Ternyata ini cuma hiasan doang, tak ada isinya. Saya kira dulu waktu saya masih kecil, apalagi ketika saya pun mahasiswa, saya kira di depan itu kita disuruh ngambil ini nanti kalau sudah selesai Natal. Saya baru menyadari ketika saya ikut di dalamnya untuk bungkus dan juga hias pohon Natal yang ada barang-barang tersebut. Ternyata itu tak ada isinya. Saudara-saudara terkasih, apa hadiah terbaik yang akan kita berikan kepada Tuhan? Temanya tadi adalah memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita sering bertanya, hal baik apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Hal baik apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Namun sesungguhnya kita sudah tahu apa itu kebaikan yang harus kita lakukan sebenarnya. Namun seakan kita buta akan kebaikan itu. Kita sering berkata bahwa aku belum tahu Tuhan yang terbaik yang harus kuberikan lagi. Namun sebenarnya kita sudah tahu kebaikan itu apa yang wajib kita berikan kepada Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
firman Tuhan yang sudah kita baca tentang hukum yang terutama. Memberi yang terbaik kepada Tuhan yang pertama adalah mengutamakan Tuhan dalam hidup. Mengutamakan Tuhan dalam hidup. Saya pernah sampaikan bahwa mengutamakan Tuhan dalam hidup, ketika kita bangun, apakah yang kita perhatikan dulu ada masuk WA atau tidak ini? Apalagi yang orang berjualan online, ada nggak messenger yang masuk ya? Aduh, ada masuk kotak. Maksud apakah ready barang tersebut kah? Oh, puji Tuhan, lima orang yang bertanya, kita langsung balas. Padahal memberi yang terbaik kepada Tuhan ketika kita bangun pertama harusnya kita apa? Kita berdoa, kita lihat, oh Tuhan terima kasih saya berdoa. Kita langsung buka HP, oh kalau lihat bunyi WA, Kak, sudah masuk transfernya loh. Barangnya kapan dikirimnya Kak? Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberikan yang terbaik kepada Tuhan itu sama dengan waktu, tenaga, dan semua hal dalam hidup kita memberikan kepada Tuhan. Amin. Di dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan dapat ditambahkan kepadamu. Kita cari Tuhan dulu. Itu sebabnya mengutamakan Tuhan dalam hidup. Kita cari Tuhan lebih dulu. Amin. Jangan cari berapa pertanyaan, barang masih ready kah? Jangan. Utamakan Tuhan dulu. Tuhan pasti akan membuat sahabat orang yang akan bertanya tentang barang-barang kita. Karena saya lihat kita orang-orang di Jakarta sudah mulai belajar untuk jualan online. Amin. Itu bagus. Itu adalah multiplication di akhir-akhir apapun di musim-musim corona ini. Kita perlu wajib. Kita harus cari duit juga. Namun mengutamakan Tuhan dalam hidup itu yang pertama. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, 1 minggu saya hadapi sakit tenggorok saya ini meradang, saya bahkan susah untuk tidur. Saya minum air aja paling susah. 1 minggu saya hadapi. Saya makan begitu perih. Bahkan ketika saya minum air saja saya berpikir, Tuhan, tolong sakit. Namun itu tidak akan membuat saya berkata, Tuhan, aku tidak mampu untuk mempersiapkan bahan obat. Aku tidak sanggup Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. 2 hari yang lalu, saya minta sama Pak Jon untuk mohon Pak doakan ini. Mohon Pak Jamah dan sentuhan doakan. Saya percaya bahwa Tuhan untuk usaha. Sambil kita didoakan, sambil saya didoakan, saya minum obat. Puji Tuhan. Kemarin saya sudah mulai merasa lega. Namun efek obat, kepala saya pun juga sakit. Mau tidur, kepala saya pun oleng kiri, oleng kanan. Saya begitu susah untuk tidur. Tetapi karena saya mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, saya bangun, sekalipun saya masih kepala saya akan baca Alkitab dulu. Saya baca. Kenapa? Saya tahu bahwa memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Baik itu kita sakit, baik itu kita kuat, baik itu kita sehat, baik kita sedang mengalami masalah, mengutamakan Tuhan dalam hidup itu yang pertama. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, ini adalah gambar Tuhan Yesus berdoa. Ketika Tuhan Yesus sudah tahu dia menghadapi masalah apapun, dia selalu berdoa. Sebelum Tuhan Yesus pun pelayanan, dia akan berdoa. Bahkan sebelum Tuhan Yesus ditangkap, dia pun berdoa. Dia sudah tahu, dia akan menghadapi masalah. Tetapi karena Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita, dia berdoa. Terlebih kita harus berdoa.
Kita harus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Karena tanpa Tuhan, hidup ini tidak akan ada apa-apa. Ada lagu berkata begini, ku tak mau berjalan tanpa rohmu Tuhan. Kita harus berjalan bersama dengan roh Tuhan. Kita tidak mau berjalan tanpa roh Tuhan. Karena kalau kita berjalan dengan kekuatan, kita tidak akan mampu. Amin. Kita tidak akan mampu berjalan tanpa roh Tuhan. Kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Karena dengan kuasa Tuhan kita akan mampu untuk melewati semua hal. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Yang kedua adalah hidup bagi kemuliaan Tuhan. Hidup bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 2 dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat ketiga dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kita pikirkan yang di atas. Itulah sebabnya dikatakan bahwa segala harta di bumi ini dimakan ular dan kara. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Ini adalah gambar orang-orang yang selalu kepegadaian, menantikan ini dan bahkan juga untuk menggadaikan ini. Seberapa banyak di antara kita sudah pernah kepegadaian? Saya sering. Ketika saya tak ada uang, saya bilang sama istri, kalau bisa kita lah gadaikan kalau yang ada. Lumayan untuk bisa bertahan hidup. Saudara-saudara yang terkasih, tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Hidup bagi kemuliaan Tuhan. Yang pertama tadi adalah ketika kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yang pertama itu adalah kita memberikan apapun kepada Tuhan. Dan yang kedua ini adalah hidup bagi kemuliaan Tuhan. Setelah kita mengutamakan Tuhan, hidup bagi kemuliaan Tuhan. Kita sering lebih mengutamakan mencari harta. Saya orang kampung. Bapak saya adalah seorang penatua gereja. Bapak saya orang yang taat di dalam saat teduh. Jam 4 paling telat jam setengah 5 siang kita bangun akan disiram. Harus ikut doa. Kalau kami berdoa paling cepat sudah jam. Saya nggak tahu kalau gereja-gereja ataupun saudara-saudara Bapak Ibu yang pernah tinggal di kampung, jam 4 itu di seluruh kampung saya itu sudah banyak bernyanyi. Jam 4 kecuali orang yang telinganya tidak lagi merasa, dia tidak akan bangun. Rumah-rumah itu sudah bernyanyi berdoa. Kenapa? Karena jam 5 itu sudah pada pergi ke kebun masing-masing. Karena kalau pergi ke kebun menderes karet itu mesti pagi-pagi. Kalau udah siang, kalau matahari sudah terbit, jangan mimpi karet itu bisa ngalir sampai ke tempurung. Kenapa? Karena udah panas, karet yang harus kita kumpulkan di tempurung itu sudah kering di batang. Jadi pagi-pagi sudah berdoa. Sering waktu saya masih di kampung ketika masih ada bapak almarhum, saya sering, oh Tuhan, masih pengen tidur ini, udah dibangunin. Bapakku sering berkata bahwa carilah Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua anak-anak muda, Sabtu itu adalah Sabtu yang sangat, hari yang sangat baik untuk kita berkumpul dengan teman-teman. Tetapi bapakku, satu-satunya anak yang selalu dibawanya setiap Sabtu ke gereja adalah saya. Sering saya sebenarnya mengeluh, komplain, aduh, setiap Sabtu mau ke gereja, Sabtu bawa ke gereja. Baru mau beranjak, boy, bagaimana? Mau nonton? Tunggu dulu. Ini baru jam berapa kita bergereja? Aduh, saya sebenarnya sering, Bapak, kok saya terus?
Kok saya terus? Baru akhir-akhir ini saya menyadari bahwa ketika Tuhan mempersiapkan kita untuk menjadi hamba Tuhan, itu dari awal kita akan dididik. Amin. Cara Tuhan untuk mengambil kita dan menempatkan kita di posisi yang Tuhan tahu, itu pasti kita dididik. Sama seperti Paulus. Paulus dididik dulu dalam perkara-perkara ilmu pengetahuan tentang pengetahuan, supaya ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang pintar, dia sudah tahu bahwa itu dulu adalah makanan sehari-hari saya. Bapak Ibu Saudara terkasih, hidup bagi kemuliaan Tuhan bukan Tuhan mengutamakan ini, tetapi Tuhan mengutamakan hidupku, hidup kita semua untuk memikirkan perkara yang di atas, memikirkan surga. Bukan memikirkan harta dunia ini. Inilah sebabnya ketika iblis mencobai Tuhan Yesus, dinampakkanlah kerajaan, dinampakkanlah harta. Namun dia tidak menyadari bahwa yang mempunyai hak segala harta di bumi dan di surga itu adalah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara terkasih, memberi yang terbaik kepada Tuhan adalah hidup kita. Di dalam Ibrani pasal 2 Roma pasal 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang sejati. Itulah ibadah yang murni. Bapak Ibu Saudara terkasih, banyak hal dalam hidup kita ini yang membuat jauh daripada Tuhan. Baik itu harta, jabatan, kedudukan, dan hal-hal lainnya yang memuaskan dunia kita. Saya memberikan contoh, pasien sudah menyadari, pasien sering minggu-minggu. Kenapa banyak orang Kristen gagal dalam mengikut Tuhan kalau orang yang masuk kerja hari Minggu? Ketika saya sudah karena saya sudah terlibat dan sudah pernah kerja di perhotelan, Minggu kita selalu masuk, jadi tidak ada lagi waktu kita untuk bersekutu. Tidak ada lagi waktu kita untuk berkata, saya mencari Tuhan. Kenapa? Waktu kita habis. Minggu yang harusnya bersekutu bersama, tidak ada. Sudah kita habisnya untuk mencari ini tadi, harta. Harta yang kita cari di sini, inilah yang membuat kita memuaskan nafsu duniawi kita. Duniawi, kita terus mencari. Kita sering berkata bahwa nanti sore aku ikut ibadah. Ketika saya tinggal di dom, saya kerja pagi, pasti sempat nanti sore karena ibadah jam 6. Bapak Ibu Saudara terkasih, sering terlena. Kenapa? Capek, nyampe di dom, istirahat dulu, masih ada 1 jam lagi tidur. Terlambat bangun, udahlah, daripada nanti kesana malu juga, udahlah, minggu depan saja. Saudara-saudara terkasih, harta inilah yang sering membuat kita jatuh. Bukan berarti kita tidak boleh kerja. Kita kerja, namun membagi waktu itu sangat penting. Amin. Saya sudah berusaha membagi waktu, namun puji Tuhan, jika saya masih tetap bisa untuk kadang bisa beribadah, kadang juga tidak bisa beribadah, tetapi saya selalu berusaha untuk ikut ibadah. Bahkan sebelum saya kena PHK, saya selalu berdoa, Tuhan saya mau minggu-minggu, Tuhan saya aku pengen minggu-minggu. Tetapi mungkin inilah jawaban Tuhan bagi saya bahwa waktunya kamu bisa untuk beribadah. Amin. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini tentang memberi yang terbaik kepada Tuhan. Yang pertama adalah mengutamakan Tuhan, dan yang kedua hidup bagi kemuliaan Tuhan. Mengutamakan Tuhan adalah segalanya untuk Tuhan, dan kemudian dan segala sesuatu yang kita kerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala karya-Mu di dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan kami untuk mencari Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas segala kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Mari kita bernyanyi, ku pandang wajah. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tangan-Mu, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tangan-Mu, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Kami mau memandang wajah-Mu Tuhan. Kami terus mau memandang akan salib-Mu Tuhan. Kami mau belajar terus Tuhan untuk memandang akan segala yang telah Engkau katakan Tuhan, supaya kami mencari Engkau Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus akan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan, terlebih di akhir tahun ini ya Bapa, supaya kami memberikan yang terbaik kepada-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau melewatkan tahun ini begitu saja, tetapi kami mau menghadap Kamu untuk melewati tahun ini untuk memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Apakah itu hidup kami, apakah itu waktu kami, apakah itu harta kami. Tuhan Yesus, kami mau belajar Tuhan. Kami mau Tuhan belajar untuk memberi yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terpuji Engkau Bapa. Kami berdoa untuk Eva yang sedang sakit. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Eva sembuh dalam nama Yesus. Eva sudah sembuh dan kami melihat karya-Mu Tuhan dalam hidup Eva. Eva Tuhan sudah sembuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami. Yang belum Tuhan bersama dengan kami ibadah secara onsite. Dalam nama Yesus berkati mereka. Roh Kudus yang mengingatkan mereka dan akan membawa mereka untuk hari-hari berikutnya. Setiap ibadah kami dalam nama Yesus, Engkau Tuhan Yesus yang telah membawa mereka ke tempat untuk kami bisa belajar bersama, bertumbuh bersama dalam pengenalan akan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Seluruh jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita bernyanyi sebelum kita menerima berkat dan apa. Kita bernyanyi kepada wajah. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tangan-Mu, jangan lepaskan.
menerima berkat melalui apa? Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kasih karunia Allah Bapa, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pengurapan yang manis daripada Roh Kudus itu turun mengurapi, memberkati kita dengan segala berkat rohani dalam surga, menjadikan kita kaya, sehat, sempurna, susah payah, sakit, penyakit tidak menambahinya. Segala kuasa di surga dan di bumi turun pada kita, mengurapi, memberkati kita, menjadikan kita saksi yang berkuasa, menyaksikan cinta kasih Tuhan, memenangkan jiwa dan memulihkan. Berkat yang turun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya. Pemberitaan firman-Mu bebaskan seluruh jemaat Tuhan maupun hamba, rapi kami, sehingga setiap kami Tuhan yang mendengarkan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami diserahkan di dalam satu nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Seluruh jemaat yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Salam. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur dan saya rasa juga ini ucapan syukur kita kepada Tuhan karena mulai hari ini kita tidak akan lagi mengadakan ibadah secara online. Kita sudah sepakat kita akan mau belajar dan membiasakan diri untuk kembali ibadah seperti biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita semua tidak heran akan hari-hari ini dan apapun yang akan kita hadapi dalam beberapa hari, minggu, bulan, tahun ke depan. Karena saya percaya bahwa Tuhan sudah mempersiapkan kita dengan pengenalan akan Dia. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-22 ayat 34 sampai pada ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-40. Matius pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-34 sampai pada ayatnya yang ke-40. Sebentar. Yang belum bawa Alkitab ataupun yang HP yang belum terinstall Alkitab, cukup dia di depan baca bersama dengan saya. Mari kita baca secara bersama-sama mulai dari ayatnya yang ke-34. 1, 2, 3, ya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang pertama dalam hukum Taurat? jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terima kasih. Oh, tak bisa mundur ya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita hari ini adalah memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saudara terkasih, memberi yang terbaik bagi Tuhan, kalau lihat di dalam slide ada kado ataupun hadiah yang akan diberikan.
pujian kita bahwa alam semesta layak untuk memuji Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Apakah Tuhan berkenan dengan akan kado ini atau tidak di dalam hidup kita? Temanya adalah memberi yang terbaik bagi Tuhan. Apakah ini yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan? Ataukah yang lebih indah lagi dengan dihiasi? Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saya sudah siapkan firman Tuhan ini lebih dari seminggu yang lalu. Tadi pagi ketika saya ulangi untuk mempersiapkan firman Tuhan ini, saya nggak tahu kenapa air mata saya mengalir ketika saya merenungkan kembali temanya ini, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Manusia adalah satu-satunya ciptaan Tuhan yang sangat istimewa dari sekian ciptaan lainnya. Manusia satu-satunya ciptaan yang sangat istimewa. Saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan yang sangat istimewa. Amin. Banyak orang merasa bahwa dia gagal dalam hidupnya. Beberapa hari yang lalu saya tegur salah satu mahasiswa. Dia berkata bahwa dia merasa gagal dalam melayani. Saya langsung tegur bahwa jangan pernah merasa gagal dalam melayani Tuhan. Dalam melayani Tuhan tidak ada rasa penyesalan dengan istilah gagal. Yang ada adalah teruslah berjuang sampai Tuhan memanggil. Apapun hasilnya, yang penting memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saking istimewanya, Tuhan memberikan kebebasan bagi manusia untuk menentukan pilihan. Saudara terkasih, pilihan untuk hidup. Jika kita memilih pilihan untuk hidup, maka mahkota kehidupan atau surga Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya. Amin. Tetapi jika kita memilih pilihan untuk mati, yang kita dapatkan adalah hukuman kegagalan atau kematian. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Apakah kita memberikan kado, hadiah Natal untuk Tuhan? Ini adalah momen Natal di seluruh dunia, kecuali di negara-negara seperti Rusia yang ortodoks. Mereka baru merayakan Natal bulan-bulan Januari. Saudara-saudara terkasih, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Banyak momen dalam hidup kita yang selalu kita ingat dan yang selalu kita akan kenal. Apakah yang ini yang kita mau? Happy graduation, selamat atas kelulusan atau kesuksesan, atau selamat ulang tahun, ataukah selamat ulang tahun pernikahan? Banyak momen yang terpenting dalam hidup kita. Ini adalah bulan 12, momen di mana kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Setiap momen dalam hidup kita sangat bermanfaat. Dan bagaimana kita mengekspresikan momen itu sangatlah penting. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Apakah hanya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan ketika kita mengingat akan ulang tahun pernikahan, akan ulang tahun kelahiran, atau ketika usaha kita, atau ketika kita lulus, atau ketika kita berhasil, baru kita berkata, terima kasih Tuhan.
tidak sedikit kita di antara orang Kristen semangat kita untuk bersyukur ketika kita mengingat akan ketiga poin ini. Ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, dan kesuksesan. Yang sering kita sampaikan kepada orang lain adalah kesuksesan kita, kehebatan kita, kemampuan kita. Jangan kita mendiskusikan tentang memberi yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bulan Desember merupakan momen bagi umat Kristen untuk merayakan kelahiran Tuhan. Apakah di momen ini yang Tuhan minta adalah karena apa? Atau di momen bulan 12 ini yang Tuhan minta berapa duit yang akan kamu persembahkan kepada Tuhan untuk kelancaran Natal? Atau berapakah janji imanmu supaya Natal di GBI Kijang Kota berjalan dengan wow? Apakah Anda menjual tanah yang Anda punya supaya Natal kita berjalan dengan bagus dan kita sewa gedung besar? Tuhan tidak minta hal itu, amin. Yang Tuhan minta memberikan yang terbaik kepada Tuhan adalah hati kita tidak berubah. Ini yang tadi pagi membuat saya menangis. Memberi kepada Tuhan jangan dengan menuntut balas. Kita memberi kepada Tuhan dengan sering berpikir, Tuhan, tinggal 2 kilo beras lagi di rumah. Saya punya uang Tuhan 100.000 di dompet saya. Suami saya belum tahu juga dia punya uang atau tidak. Kalau saya memberikan 100.000 ini Tuhan, saya nggak tahu untuk beberapa hari ke depan. Kita sering baru memberi kepada Tuhan ketika kita dulu berpikir untuk menuntut balas apa yang Tuhan berikan kepada saya dan keluarga saya ke depan. Memberi yang terbaik kepada Tuhan, jangan pernah menuntut balas. Karena ketika kita memberi, Tuhan juga akan pasti memberi. Apa yang terbaik yang sudah kita berikan dan sudah kita persiapkan di momen kelahiran Tuhan Yesus Kristus, apakah kita memberi dengan berpikir, oh, saya berharap Tuhan kuberikan 100.000. Firman berkata bahwa engkau bisa memberikan 100 kali lipat. Haleluya. 100.000 menjadi berapa? 1 juta. Kita main kalkulator orang akuntansi. Saudara-saudara terkasih, memberi yang terbaik kepada Tuhan tidak perlu kita main hitung-hitungan dengan Tuhan. Amin. Kalau kita main hitung-hitungan dengan Tuhan, maka Tuhan pun main hitung-hitungan dengan kita. Firman Tuhan berkata bahwa barang siapa menabur banyak, dia akan menuai banyak. Ini firman Tuhan jelas. Masa kita menaburnya cuma 1 batang pohon, masa kita menuai yang tinggal 5 batang pohon? Dari mana yang 4? Kalau 1 yang Anda tanam, 1 juga yang akan Anda tuai. Kalau 5 batang Anda tanam, maka 5 batang itu Anda layak untuk berharap ini akan berbuah. Saudara terkasih, apa hal yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan atas kelahiran Juru Selamat? Apakah kita mempersiapkan hadiah Natal ini? Kita hias, kita bungkus. Apakah di dalamnya kita taruh emas? Kalau di momen-momen Natal, kalau ada bungkusan seperti ini, awalnya ketika saya masih kecil, saya kira ini ada hadiahnya di dalam. Ternyata ini cuma hiasan doang, tak ada isinya. Saya kira dulu waktu saya masih kecil, apalagi ketika saya pun mahasiswa, saya kira di depan itu kita disuruh ngambil ini nanti kalau sudah selesai Natal. Saya baru menyadari ketika saya ikut
di dalamnya untuk bungkus dan juga hias pohon Natal yang ada barang-barang tersebut. Ternyata itu tak ada isinya. Saudara-saudara terkasih, apa hadiah terbaik yang akan kita berikan kepada Tuhan? Temanya tadi adalah memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita sering bertanya, hal baik apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Hal baik apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Namun sesungguhnya kita sudah tahu apa itu kebaikan yang harus kita lakukan sebenarnya. Namun seakan kita buta akan kebaikan itu. Kita sering berkata bahwa aku belum tahu Tuhan yang terbaik yang harus kuberikan lagi. Namun sebenarnya kita sudah tahu kebaikan itu. Apa yang wajib kita berikan kepada Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang sudah kita baca tentang hukum yang terutama. Memberi yang terbaik kepada Tuhan yang pertama adalah mengutamakan Tuhan dalam hidup. Mengutamakan Tuhan dalam hidup. Saya pernah sampaikan bahwa mengutamakan Tuhan dalam hidup, ketika kita bangun, apakah yang kita perhatikan dulu ada masuk WA atau tidak ini? Apalagi yang orang berjualan online, ada nggak messenger yang masuk ya? Aduh, ada masuk kotak. Maksud apakah ready barang tersebut kah? Oh, puji Tuhan, 5 orang yang bertanya, kita langsung balas. Padahal memberi yang terbaik kepada Tuhan ketika kita bangun pertama harusnya kita apa? Kita berdoa, kita lihat, oh Tuhan, terima kasih saya sudah bangun. Kita langsung buka HP, oh haleluya, bunyi WA, Kak, sudah masuk transfernya loh. Barangnya kapan dikirimnya Kak? Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberikan yang terbaik kepada Tuhan itu sama dengan waktu, tenaga, dan semua hal dalam hidup kita memberikan kepada Tuhan. Amin. Ayatnya, di dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan apa? Ditambahkan kepadamu. Kita cari Tuhan dulu. Itu sebabnya mengutamakan Tuhan dalam hidup. Kita cari Tuhan lebih dulu. Amin. Jangan cari berapa pertanyaan, barang masih ready kah? Jangan. Utamakan Tuhan dulu. Tuhan pasti akan membuat sahabat orang yang akan bertanya tentang barang-barang kita. Karena saya lihat kita orang yang di Jakarta sudah mulai belajar untuk jualan online. Amin. Itu bagus. Itu adalah multiplication di akhir-akhir apapun di musim-musim corona ini. Kita perlu wajib. Kita harus cari duit juga. Namun mengutamakan Tuhan dalam hidup itu yang pertama. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, 1 minggu saya hadapi sakit tenggorok saya ini meradang, saya bahkan susah untuk tidur. Saya minum air aja paling susah. 1 minggu saya hadapi. Saya makan begitu perih. Bahkan ketika saya minum air saja saya berpikir, Tuhan, tolong sakit. Namun itu tidak akan membuat saya berkata, Tuhan, aku tidak mampu untuk mempersiapkan bahan khotbah. Aku tidak sanggup Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. 2 hari yang lalu, saya minta sama Pak Gil untuk mohon Pak doakan ini. Mohon Pak Jamal dan Sentuh dan doakan. Saya percaya bahwa Tuhan usaha. Sambil kita didoakan, saya minum obat. Puji Tuhan. Kemarin saya sudah mulai merasa lega. Namun efek obat, kepala saya pun juga sakit. Mau tidur
kepala saya pun oleh kiri, oleh kanan. Saya begitu susah untuk tidur. Tetapi karena saya mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, saya bangun, sekalipun saya masih sakit kepala, saya akan baca Alkitab dulu. Saya baca. Kenapa? Saya tahu bahwa memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Baik itu kita sakit, baik itu kita kuat, baik itu kita sehat, baik kita sedang mengalami masalah, mengutamakan Tuhan dalam hidup itu yang pertama. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, ini adalah ada gambar Tuhan Yesus berdoa. Ketika Tuhan Yesus sudah tahu dia menghadapi masalah apapun, dia selalu berdoa. Sebelum Tuhan Yesus pun pelayanan, dia akan berdoa. Bahkan sebelum Tuhan Yesus ditangkap, dia pun berdoa. Dia sudah tahu dia akan menghadapi masalah. Tetapi karena Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita, dia berdoa. Terlebih kita harus berdoa. Kita harus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Karena tanpa Tuhan, hidup ini tidak akan ada apa-apa. Ada lagu berkata begini, ku tak mau berjalan tanpa rohmu Tuhan. Kita harus berjalan bersama dengan roh Tuhan. Kita tidak mau berjalan tanpa roh Tuhan. Karena kalau kita berjalan dengan kekuatan, kita tidak akan mampu. Amin. Kita tidak akan mampu berjalan tanpa roh Tuhan. Kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Karena dengan kuasa Tuhan kita akan mampu untuk melewati semua hal. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Yang kedua adalah hidup bagi kemuliaan Tuhan. Hidup bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 2 dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat ketiga dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kita pikirkan yang di atas. Itulah sebabnya dikatakan bahwa segala harta di bumi ini dimakan ular dan kara. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Ini adalah gambar orang-orang yang selalu kepegadaian, menantikan ini dan bahkan juga untuk menggadaikan ini. Seberapa banyak di antara kita sudah pernah kepegadaian? Saya sudah sering. Ketika saya tak ada uang, saya bilang sama istri, kalau bisa kita lah gadaikan kalau yang ada. Lumayan untuk bisa bertahan hidup. Saudara-saudara yang terkasih, tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Hidup bagi kemuliaan Tuhan. Yang pertama tadi adalah ketika kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yang pertama itu adalah kita memberikan apapun kepada Tuhan. Dan yang kedua ini adalah hidup bagi kemuliaan Tuhan. Setelah kita mengutamakan Tuhan, hidup bagi kemuliaan Tuhan. Kita sering lebih mengutamakan mencari harta. Saya orang kampung. Bapak saya adalah seorang penatua gereja. Bapak saya orang yang taat di dalam saat teduh. Jam 4 paling telat jam setengah 5 siang kita bangun akan disiram. Harus ikut doa. Kalau kami berdoa paling cepat sudah jam. Saya nggak tahu kalau gereja-gereja ataupun saudara-saudara Bapak Ibu yang pernah tinggal di kampung, jam 4 itu di seluruh kampung saya itu sudah banyak bernyanyi. Jam 4 kecuali orang yang telinganya tidak lagi merasa, dia tidak bisa bangun. Rumah-rumah itu sudah bernyanyi berdoa. Kenapa? Karena jam 5 itu sudah pada pergi ke kebun masing-masing. Karena kalau pergi ke kebun menderes karet itu mesti pagi-pagi. Kalau udah siang, kalau matahari sudah terbit, jangan mimpi karet itu bisa ngalir sampai ke Tempurung. Kenapa? Karena udah panas, karet yang harus kita kumpulkan di Tempurung itu sudah kering di batang.
Jadi pagi-pagi sudah berdoa. Sering waktu saya masih di kampung ketika masih ada Bapak almarhum, saya sering, oh Tuhan, masih pengen tidur ini, udah dibangunin. Bapakku sering berkata bahwa carilah Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua anak-anak muda, Sabtu itu adalah Sabtu yang sangat, hari yang sangat baik untuk kita berkumpul dengan teman-teman. Tetapi bapakku, satu-satunya anak yang selalu dibawanya setiap Sabtu ke gereja adalah saya. Sering saya sebenarnya mengeluh, komplain, aduh, setiap Sabtu bawa ke gereja, Sabtu bawa ke gereja. Baru mau belanja, boy, bagaimana? Mau nonton? Tunggu dulu. Ini baru jam berapa kita bergereja? Aduh, saya sebenarnya sering, Bapak, kok saya terus? Kok saya terus? Baru akhir-akhir ini saya menyadari bahwa ketika Tuhan mempersiapkan kita untuk menjadi hamba Tuhan, itu dari awal kita akan dididik. Amin. Cara Tuhan untuk mengambil kita dan menempatkan kita di posisi yang Tuhan tahu, itu pasti kita dididik. Sama seperti Paulus. Paulus dididik dulu dalam perkara-perkara ilmu pengetahuan tentang hukum Taurat, supaya ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang pintar, dia sudah tahu bahwa itu dulu adalah makanan sehari-hari saya. Bapak Ibu Saudara terkasih, hidup bagi kemuliaan Tuhan bukan Tuhan mengutamakan ini, tetapi Tuhan mengutamakan hidupmu, hidup kita semua untuk memikirkan perkara yang di atas, memikirkan surga. Bukan memikirkan harta duniawi ini. Inilah sebabnya ketika iblis mencobai Tuhan Yesus, dinampakkanlah kerajaan, dinampakkanlah harta. Namun dia tidak menyadari bahwa yang mempunyai hak segala harta di bumi dan di surga itu adalah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara terkasih, memberi yang terbaik kepada Tuhan adalah hidup kita. Di dalam Ibrani pasal 2, Roma pasal 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang sejati. Itulah ibadah yang murni. Bapak Ibu Saudara terkasih, banyak hal dalam hidup kita ini yang membuat jauh daripada Tuhan. Baik itu harta, jabatan, kedudukan, dan hal-hal lainnya yang memuaskan duniawi kita. Saya memberikan contoh, pasien sudah menyadari, pasien sering libur. Kenapa banyak orang Kristen gagal dalam mengikut Tuhan kalau orang yang masuk kerja hari Minggu? Ketika saya sudah karena saya sudah terlibat dan sudah pernah kerja di perhotelan, Minggu kita selalu masuk, jadi tidak ada lagi waktu kita untuk bersekutu. Tidak ada lagi waktu kita untuk berkata, saya mencari Tuhan. Kenapa? Waktu kita habis. Minggu yang harusnya bersekutu bersama, tidak ada. Sudah kita habiskan untuk mencari ini tadi, harta. Harta yang kita cari di sini, inilah yang membuat kita memuaskan nafsu duniawi kita. Duniawi kita terus mencari. Kita sering berkata bahwa nanti sore aku ikut ibadah. Ketika saya tinggal di rumah, saya kerja pagi, pas sempat nanti sore karena ibadah jam 6. Bapak Ibu Saudara terkasih, sering terlena. Kenapa? Capek, nyampe di dom, istirahat dulu, masih ada 1 jam lagi tidur. Terlambat bangun, udahlah, daripada nanti kesana bangun juga, udahlah, minggu depan saja. Saudara-saudara terkasih, harta inilah yang sering membuat kita jatuh. Bukan berarti kita tidak boleh kerja. Kita kerja, namun membagi waktu itu sangat penting. Amin. Saya sudah berusaha membagi waktu, namun
Puji Tuhan, jika saya masih tetap bisa untuk kadang bisa beribadah, kadang juga tidak bisa beribadah, tetapi saya selalu berusaha untuk ikut ibadah. Bahkan sebelum saya kena PHK, saya selalu berdoa, Tuhan saya mau minggu-minggu, Tuhan saya aku pengen minggu-minggu. Tetapi mungkin inilah jawaban Tuhan bagi saya bahwa waktunya kamu bisa untuk beribadah. Amin. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini tentang memberi yang terbaik kepada Tuhan. Yang pertama adalah mengutamakan Tuhan, dan yang kedua hidup bagi kemuliaan Tuhan. Mengutamakan Tuhan adalah segalanya untuk Tuhan, dan kemudian dan segala sesuatu yang kita kerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala karya-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan kami untuk mencari Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas segala kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Mari kita bernyanyi, ku pandang wajah. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tangan-Mu, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tangan-Mu, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Kami mau memandang wajah-Mu Tuhan. Kami terus mau memandang akan salib-Mu Tuhan. Kami mau belajar terus Tuhan untuk memandang akan segala yang telah Engkau katakan Tuhan, supaya kami mencari Engkau Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus akan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Terlebih di akhir tahun ini ya Bapa, supaya kami memberikan yang terbaik kepada-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau melewatkan tahun ini begitu saja, tetapi kami mau menghadap Kamu untuk melewati tahun ini untuk memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Apakah itu hidup kami, apakah itu waktu kami, apakah itu harta kami. Tuhan Yesus, kami mau belajar Tuhan. Kami mau Tuhan belajar untuk memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Terpuji Engkau. Kami berdoa untuk Eva yang sedang sakit. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan Tuhan. Eva sembuh dalam nama Yesus. Eva sudah sembuh, dan kami melihat karya-Mu Tuhan dalam hidup Eva. Eva Tuhan sudah sembuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang tidak bersama dengan kami. Kami belum Tuhan bersama dengan kami ibadah secara onsite. Dalam nama Yesus berkati mereka. Roh Kudus yang mengingatkan mereka dan yang akan membawa mereka untuk hari-hari berikutnya. Setiap ibadah kami, dalam nama Yesus, Engkau Tuhan Yesus yang telah membawa mereka ke tempat untuk kami bisa belajar bersama, bertumbuh bersama dalam pengenalan akan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan.
Terima kasih Yesus. Seluruh jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita bernyanyi sebelum kita menerima berkat dari Bapa. Kita bernyanyi kepada wajah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kasih karunia Allah Bapa, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pengurapan yang manis daripada Roh Kudus itu turun mengurapi, memberkati kita dengan segala berkat rohani dalam surga, menjadikan kita kaya, sehat, sempurna, susah payah, sakit, penyakit tidak menambahinya. Segala kuasa di surga dan di bumi turun pada kita, mengurapi, memberkati kita, menjadikan kita saksi yang berkuasa, menyaksikan cinta kasih Tuhan, memenangkan jiwa dan memulihkan. Berkat yang turun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.